Eh, Jadi kalau orang menyebutnya sekarang sebagai hari tenang, sebenarnya ini tenang-tenang menghanyutkan. Karena realitasnya sebenarnya di bawah permukaan itu tidak tenang. Ada gelisah, ada yang gelisah, ada yang tentang bagaimana apakah masa depan dinastinya berlanjut atau tidak. Gitu. Ada yang khawatir juga karena kecurangan terus berlanjut dan sebagainya. Saya sendiri tidak pernah membayangkan pada waktu kita memasuki era reformasi tahun 98 itu bahwa ketika kemudian kita sudah berjalan sekarang ini tahun ke 25, 26 malah ya sekarang yang mulai, bahwa kita akan mundur seperti sekarang ini. Saya bukan aktivis 98 karena era saya itu 80-an, jadi lebih lama jadi dari lebih awal lagi, dan tahun 98 itu sudah jadi wartawan. Jadi saya juga walaupun tidak lagi sebagai aktivis 98, saya terlibat secara dekat dengan berbagai gerakan-gerakan reformasi itu. Termasuk aspek ini ya, sosial ya. Oh iya. Pernah bersama dengan saya di Aceh. Oh iya itu tsunami, kita alumni tsunami, termasuk awal-awal tsunami masuk. Jadi kita tidak pernah membayangkan bahwa situasi ini setelah 25 tahun, harusnya kan demokrasi kita itu jauh lebih mature gitu ya. Tapi ternyata kita setback demokrasi ini, dan yang sangat menyedihkan yang membawa kita mundur demokrasi itu justru seorang figur sipil yang selama ini dielulukan, diharapkan itu dia bisa membawa demokrasi kita menjadi lebih baik. Dalam hal ini Pak Jokowi. Ya, ini yang saya kira cukup memprihatinkan. Dan tetapi di tengah keprihatinan itu ada satu harapan gitu. Karena kalau kita bisa melihat misalnya begini. Kita melihat pada era 2019 itu, pada tahun pemilu 2019 itu kan waktu itu adalah waktunya emak-emak ya yang muncul di pentas politik itu. Mungkin kita membayangkan kalau kayak di Argentina dulu ada aktivisme emak-emak seperti yang emak-emak yang dikenal sebagai Plaza de Mayo gitu, yang waktu itu emak-emak yang kehilangan anak-anaknya dan setiap hari kemudian setiap hari-hari tertentu mengelilingi plaza di pusat kota Buenos Aires. Sebenarnya di kita juga ada, itu terjadi juga tradisi kamisan. Sebenarnya yang dilakukan juga di depan istana terhadap emak-emak yang mereka juga kehilangan anak. Sejak tahun 98 ya? Ya, sejak tahun 98 itu kelanjutan dari reformasi itu yang melakukan mereka seperti itu. Nah, pada tahun ini yang secara mengejutkan itu adalah munculnya generasi Gen Z yang selama ini dianggap sebagai generasi yang apatis terhadap politik ya, generasi rebahan gitu banyak yang. Tapi ternyata ada hal-hal yang kita tidak pernah duga sebelumnya, dan mereka ini sekarang justru jadi motor penggerak dari demokrasi di kita. Dan kemudian kita melihat secara demografis dan secara populasi kan mereka ini terbesar. Angkanya saya kira 52, sekian, 52,4 sekian ya dari pemilih kita. Kalau dulu kan terjadi perubahan demografi kita dulu terbesar itu pemilih kita di desa. Tapi sekarang ini kita demografi kita terbesar itu adalah di kalangan milenial dan generasi Z ini, dan cara berpolitik mereka ini beda sekali dengan kita yang generasi kolonial gitu ya. Kalau saya membaginya dua saja ya. Generasi milenial dan generasi Z ini generasi digital, mereka memang lahir di era digital. Kalau orang-orang seperti saya ini imigran digital gitu ya. Jadi memang begitu aja. Apa? Imigran, namanya imigran bukan native kan. Tetap aja namanya imigran itu beda dengan native gitu ya. Kalau native dia memang betul-betul built in dengan situasi itu. Orang seperti kita, seperti kita ya, seperti saya kan ini Uncle Tom ini kan lebih muda ya pasti ya, lebih gitu ya. Dia masih milenial atau sudah enggak baby boomer? Gen S juga ya, Gen S ya. Tapi oke. Oh 71, oke. Rata dia. Iya. Oke. Ya. Oke, jadi betapa ada situasi yang dengan cepat, dan saya lihat dengan cepat sangat itu mendadak sekali ya. Tumbuhnya itu sangat cepat. Dan kemudian saya bisa melihat bagaimana kemudian orang seperti Uncle Tom mendampingi Pak Anies berkomunikasi dengan Gen Z di TikTok dan sebagainya. Ini dunia yang di luar kemampuan kita untuk memahami itu, dan orang-orang yang ada di rezim kekuasaan sekarang itu adalah orang-orang bagian kolonial tadi itu. Kenapa? Saya menyebutnya mereka masuk dalam era digital, tapi manual booknya itu masih manual book Orde Baru atau manual booknya
kolonial begitu. Jadi nggak match. Di satu sisi mereka bicara demokrasi, tetapi sebenarnya mereka tidak tahu bahwa fitur demokrasi itu banyak sekali, bukan hanya sekedar pemilu. Itu kan yang mereka pahami. Saya membayangkan seperti ini, seperti gadget ya. Gadget ini orang-orang generasi seperti saya itu mungkin karena secara hidup lebih mapan bisa membeli gadget yang bagus, yang sebenarnya fiturnya banyak sekali. Tetapi kita paling menggunakannya itu untuk WhatsApp grup, untuk untuk apa lagi? Untuk foto dan sebagainya gitu paling begitu, atau searching. Sementara anak-anak generasi baru itu mereka itu paling mungkin belinya handphone Cina, tapi mereka bisa ngoprek dengan berbagai macam fitur. Nah, karena mereka native digital, begitu juga demokrasi. Anak-anak yang lahir kepada generasi Z itu sekarang mereka kan native demokrasi ya, beda sekali dengan kita yang migran demokrasi juga. Tentu beda perilakunya dan ini nggak ketemu. Sementara anak-anak itu kemudian mereka merasa loh kok seperti ini demokrasi itu, dan ini menurut saya menyedihkan bahwa generasi yang tua seperti kita itu memberi contoh yang tidak bagus tentang demokrasi. Dan saya kemarin ketika kemudian muncul film Dirty Food itu mereka kemudian anak-anak itu tersadar loh kok demokrasi semacam ini ya, padahal buat mereka itu kan memori kolektif anak-anak Gen Z ini, mereka tidak ada ketakutan seperti pada kita yang pada masa represi Orde Baru. Tapi saya mengingatkan gitu, Pak Harto dulu itu kuat sekali, kurang apa kuatnya Pak Harto itu ditopang oleh seluruh kekuasaan yang luar biasa, dan Pak Harto bagaimanapun juga di luar catatan buruk tentang otoritarianisme ya, tetapi kan konsep-konsep pembangunan Pak Harto itu luar biasa yang kita kenal dulu namanya trilogi pembangunan gitu ya, bagaimana konsep stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi dan trickle down effect, meskipun trickle down effect-nya tidak ada. Kalau sekarang boro-boro trickle down effect, sama sekali tidak ada konsep bagaimana membesarkan kelompok tertentu yang kemudian ada trickle down effect-nya yang nggak ada sama sekali. Jadi bayangkan orang sekuat Pak Harto itu aja bisa tumbang pada akhirnya. Jadi pada rezim sekarang juga mereka mencoba melanjutkan itu, saya kira nggak mungkin secara sosiologis itu tidak mungkin terjadi semacam itu. Atau kalau kita menggunakan itu sunatullah gitu loh bahasa agamanya ya. Jadi secara sunatullah itu orang memang menginginkan perubahan. Ini nggak kampanye perubahan yang dibawa Uncle Tom ya. Ini ngomong teorinya secara sosiologis dan antropologis gitu. Bung Hersu belum bebas bicara, Pak nggak ikut-ikut. Oh iya, saya bukan tim ses ya. Sama beliau nggak ikut. Iya. Nah, secara antropologis kan gini, manusia itu kenapa dulu di masa dulu itu manusia itu nomaden. Itu kan untuk dalam rangka survive ya, kebutuhan survive ketika dia menetap pada satu tempat, kemudian di situ sudah sumber dayanya terbatas, kemudian hilang dan mereka nomaden. Begitu juga orang kalau udah dalam situasi 10 tahun dan mereka merasa di sini tidak ada harapan lagi, mereka pengen pindah ke tempat yang baru lagi. Dan saya kira itu sunatullah saja, dan itu secara sosiologis dan antropologis memang manusia seperti itu. Jadi kalau kekuasaan dibatasi 10 tahun itu normal-normal saja, dan kemudian jangan dipaksakan orang untuk tetap tinggal di satu tempat yang itu berarti sifatnya nomaden. Jadi di satu sisi orang banyak khawatir dengan perkembangan politik hari-hari ini, tapi saya sangat optimis apalagi dengan demografi yang berarti demografi yang terbesar tadi. Mereka ini ya sunatullahnya mereka ingin melakukan perubahan. Begitu. Jadi jangan terlalu khawatir dengan situasi semacam ini gitu. Itu dulu pengantar dari saya. Terima kasih Bung Hersu. Sangat jelas sekali tadi apa yang disampaikan, bahwa memang benar-benar kita mengalami dilema dalam menghadapi perpolitikan saat ini. Dan kemarin kita sudah diberikan tontonan atau paling tidak kejadian demi kejadian, keputusan demi keputusan ya, dari awal mulai dari MK, terus ke DKPP. Nah ini mudah-mudahan lah, kita masih berharap sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia ini masih berharap ada perubahan dalam waktu yang singkat. Dalam 2 hari ini pemilu ini benar-benar bisa jurdil. Nah kira-kira ini dari pandangan Hersu Beno ya, ini gimana ini dengan sanksi yang diberikan ini yang termasuk pelanggaran kode etik yang terakhir di DKPP. Ya. Gimana? Jadi begini, saya ingin meluruskan dulu, kalau Anda ingin pemilu ini jurdil jangan pakai kata mudah-mudahan. Itu Anda harus perjuangkan untuk kalau Anda berharap orang rezim itu ingin melaksanakan pemilu secara adil, enggak. Karena buat mereka ini juga ini
kill or to be to be kill gitu ya, to be or not to be. Jadi mereka harus tetap melakukan kecurangan itu supaya mereka bisa tetap survive. Jadi jangan lagi kata-kata mudah-mudahan pemilu. Mudah-mudahan itu kan, ini kan ustadz ini pakai kopiah. Orang yang cuman bisa berdoa itu kan lemah-lemahnya iman itu, ya. Biar tidak suzon. Lemah iman banget itu kalau cuman ngomong mudah-mudahan. Harus diperjuangkan. Apa caranya kan tentu ada caranya. Bagaimana saksi-saksinya diperkuat, relawannya diperkuat untuk mengawasi TPS, jangan sampai kecurangan. Ada kecurangan, cuman sekarang viralkan kecurangan dan sebagainya. Itu kan sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan. Nah, tetapi sekali lagi saya ingin menebarkan optimisme karena saya melihat sebenarnya kelas demokrasi kita itu sekarang sudah mulai naik tinggi sekali. Cirinya adalah kalau tadinya mobilisasi, sekarang partisipasi. Kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kontrasnya mudah ya antara yang terjadi di GBK dan JIS gitu ya. Saya tidak pernah membayangkan dulu ada orang datang kampanye presiden itu bisa dari acaranya baru mulai jam berapa, jam berapa kemarin? Jam 7 pagi gitu. Tapi orang sudah datang jam 9 malam sudah nongkrong di depan pagar, dan saya melihat sendiri karena saya datang ke sana pada malam hari itu. Saya ketemu orang dari Medan, dari mana saya tanya jam berapa pergi, ada yang dari Makassar dan sebagainya. Dan itu semua dengan biaya sendiri. Ini kan menunjukkan kegembiraan buat kita bahwa orang Indonesia itu sadar politiknya dan mereka mau memberikan share-nya gitu. Berubah kan, jadi dari money politik menjadi dia lebih memberikan share pada untuk perjuangannya, dari partisipasi, dari mobilisasi menjadi partisipasi. Dan kemudian bagaimanapun juga saya mesti mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman seperti membuat program Desak Anies atau Tabrak Prof oleh Pak Mahfud MD atau Selepet Imin dan sebagainya. Itu mengubah wajah demokrasi kita. Memang Anda mau kembali ke masa lalu seperti itu? Ini sayang sekali anak-anak ini, mereka punya harapan tertentu dengan situasi semacam ini, demokrasi kita naik kelas, masa kita mau tarik lagi ke belakang? Ini kan seperti kayak Sisyphus ya, sindrom Sisyphus itu kalau begitu ada yang satu naik mau keluar dan ini ditarik lagi ke bawah, nggak maju-maju bangsa ini kalau terus seperti ini. Itu yang saya kira, saya nggak mau menjawab pertanyaan secara langsung, tapi saya cuma menebar optimisme bahwa Indonesia ini bisa menjadi lebih baik. Amin. Caranya harus diperjuangkan, jangan hanya berdoa. Amin. Jadi ditingkatkan ya dari kata mudah-mudahan menjadi insya Allah ya. Terima kasih. Yang jelas harus berjuang.